Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat, wal mu'takifina wal mu'takifat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan berkenan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan nanti dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan semoga siam kita yang sudah kita tunaikan selama 27 hari ini semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya insya Allah mudah-mudahan tinggal berapa hari nih Pak? Sisanya tinggal berapa hari? 2 hari ya? Iya. Sudah ada yang tanggalnya ditetapin hari Selasa 1 Syawal, jadi tinggal Ahad sama Senin. Itu memang lebih cepat lebih baik ya, jadi lebih cepat lebarannya ya. Walaupun ada yang masih nunggu nanti Senin malam atau maghrib sidang isbat ya. Saya dengar ya, dapat SMS nih saya dari Mekah. Di Mekah insya Allah hari Selasa ya, dengan Imam Syekh Abdurrahman As-Sudaisi, yang bacaannya selalu ditiru oleh para imam-imam di Indonesia ya, seperti imam kita tadi itu, walaupun tidak tepat persis tapi itulah Abdurrahman Sudaisi ya, begitu. Versi Jakarta Islamic Center gitu kira-kira ya. Nah, jadi memang kalau pemerintah ingin umat bersatu di seluruh dunia, memang bagusnya Selasa ya. Walaupun tentunya kalau mengikuti petunjuk dari baginda Rasulullah SAW, karena masalah Idul Fitri, masalah siam itu adalah masalah ibadah, memang ada ketentuannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan aftiru, berbukalah, maksudnya Idul Fitrilah, kembali berbukalah. Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, bukan kembali suci. Keliru kalau dikatakan istilah kembali suci, tapi kembali berbuka maksudnya tidak puasa lagi. Liru'yati, karena melihat bulan. Nah, kalau karena melihat bulan berarti memang hari Senin maghrib itu kira-kira diru'yat, apakah kelihatan bulan baru atau tidak. Kalau kelihatan bulan baru, maka hari Selasa itu sudah sholat id, karena berarti kalau Senin maghrib itu berakhir hari Senin, berpindah kepada hari Selasa, tanggal 29 udah selesai, apakah menjadi tanggal 1 atau tidak kelihatan tanggal 1-nya sehingga digenapkan menjadi tanggal 30. Karena hari di dalam bulan Hijriah
Itu Nabi ketika ditanya berapa sebenarnya jumlah hari itu, beliau menjawabnya begini, hakada wa hakada wa hakada. Nah, ngerti? 10 dan 9. Jadi hari itu cuma 29. Tetapi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata sya'bana talasina. Ya, tapi kalau kalian tidak bisa, kalau bulannya tertutup awan, maka hitunglah atau genapkanlah hitungan bulan Sya'ban itu 30 hari. Ya. Nah, begitu metodenya kalau untuk menentukan ini. Nah, karena bisa dihisap sekarang ini dengan astronomi modern, sudah ketahuan bahwa nanti ketinggian bulan itu 1,8 derajat. Maka menurut Muhammadiyah pokoknya di atas 0 itu sudah bulan baru. Tapi menurut ormas-ormas yang lain itu ada yang menyatakan tidak mungkin itu kelihatan. Biasanya kelihatannya 4 gitu ya. Kalau 4 derajat baru kelihatan. Tapi ada juga yang menyatakan ya dilihat aja kelihatan apa tidak. Nah, cuma di sini kadang-kadang ada problem. Misalnya yang lihat 10, 1 ngelihat, yang 9 tidak, lalu dipilih suara terbanyak, berarti tidak ngelihat. Ini kurang benar. Ya kalau 9 nggak ngelihat, 1 ngelihat, ya 1 itu udah benar. Wong dia ngelihat kok, dibilang oh itu ilusi karena ada apa namanya awan sebenarnya. Itu satu masalah. Yang kedua, kalau tidak bisa dilihat di Jayapura, saya mau tanya bapak-bapak, berarti kan orang Jayapura nggak bisa ngelihat, berarti besok tidak lebaran kan? Tapi bisa dilihat di ujung pandang, orang ujung pandang berarti besok lebaran. Saya mau tanya, orang Jayapura yang nggak bisa ngelihat besok ikut lebaran apa enggak? Ikut lebaran apa enggak? Biasanya ikut lebaran apa enggak? Ya ikut, apa kata Jakarta soalnya gitu loh. Jadi di Jayapura nggak kelihatan, bahkan di mana Semarang di ujung pandang nggak kelihatan, di Surabaya Tanjung Kodong nggak kelihatan, di Cakung kelihatan. Maka ketika Jakarta mengumumkan besok lebaran, ya semua lebaran walaupun yang di sono nggak kelihatan. Nah, ini menjadi soal baru, bagaimana ketika di Indonesia nggak kelihatan tetapi di Pakistan kelihatan, di Mekah kelihatan, di Mesir kelihatan. Besok lebaran apa tidak? Mestinya lebaran gitu loh. Cuma ada yang mengatakan kan jauh Pak Ustadz, selisihnya 4 jam. Loh, 4 jam itu kalau lebarannya begitu kelihatan bulan langsung sholat id, itu nggak bisa ngikutin. Kenapa? Udah telat ya, 4 jam soalnya. Tapi masalahnya dilihat maghrib, sholat idnya kapan? Dilihat maghrib, sholat idnya kapan? Besok setelah subuh jam 6 atau jam 7. Selisihnya berapa lama? Maghrib jam 6, besok jam 7, selisihnya berapa jam? 13 jam. Oleh karena itu kalau Indonesia Mekah selisih cuma 4 jam, ya masih bisa ngikuti. Betul apa tidak? Nah, ini yang seharusnya dipakai oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah di Indonesia nggak ada yang kelihatan semua, oke kita calling Pakistan, ngelihat nggak di sana? Pakistan nggak kelihatan, oke kita calling, barangkali Mekah ngelihat. Mekah nggak ngelihat, oke kita calling, barangkali Mesir ngelihat. Mesir nggak kelihatan, kita calling, barangkali Maroko ngelihat. Sampai ke sana, Maroko itu kan Maghribi paling barat, gitu. Kalau ini yang dipakai pegangan, insya Allah umat Islam seluruh dunia akan lebaran pada hari yang sama. Tidak benar kalau ada orang yang mengatakan tidak mungkin lebaran di hari yang sama. Sebab saya mau tanya, kalau orang Indonesia Jumatan, orang Mekah sholat Jumat enggak? Orang Mesir sholat Jumat enggak? Orang Maroko sholat Jumat enggak? Orang London sholat Jumat enggak? Saya tanya, orang London sholat Jumatnya hari Sabtu apa hari Jumat? Hari Jumatnya sama dengan Jumat kita atau tidak?
Sama lah, kalau Jumatan bisa sama, kenapa Idnya nggak bisa sama dengan alasan harinya berbeda? Itu nggak masuk akal. Paham? Nah, mudah-mudahan Departemen Agama juga punya pemikiran yang sama dengan yang saya terangkan tadi, sehingga kesatuan umat seluruh di dunia bisa dijaga. Ini termasuk PR umat Islam yang memang sampai hari ini belum selesai. Nah, kadang-kadang kita berpikir, ya Pak Ustadz ngelamun, jangankan umat Islam sedunia, se-Jakarta aja nggak bisa bersatu. Muhammadiyah Selasa, NU Rebo misalnya. Ya ini dia, kitanya yang memang nggak mau bersatu berarti. Milih presiden aja tahun 2009 sudah saya usulin, ini presidennya calon dari Islam. Partai-partai Islam bersatu, nyalonin aja ini. Nggak ada yang mau. Nyalonin yang lain, sekarang lagi pusing. Sekarang sudah pada ancang-ancang ingin menggulingkan presiden yang ada ini. Sudah dipilih susah-susah mau digulingin. Gitu. Ya kalau guling beneran ya apa boleh buat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu aja. Ya, kalau orang ada yang meninggal innalillahi, ya udah kita laksanakan kewajibannya gitu aja kan. Ya, santai aja lah sebagai rakyat. Ya. Tapi sekarang ini saya ingin bagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, memang negara kita sedang gawat karena ada kasus Nazarudin. Yang kedua kasus Andi Nurpati, bahkan Andi Nurpati itu 18 kasusnya. Bahkan yang saya dengar 40% kalau kasus Andi Nurpati itu diungkap, 40% anggota DPR itu bermasalah keanggotaannya. Jadi 40% bisa digugurkan lagi. Apa enggak kacau negara kita? Ya. Nah tapi inilah yang terjadi selama ini, ditutupi, lama-lama daging busuk kalau tertutup ya lama-lama bau juga, betul nggak? Ya, oleh karena itu ke depan ya setelah Ramadan ini apa yang mesti kita buat, umat Islam buat apa? Yang pertama adalah bahwa kita harus menghidup-hidupkan suasana Ramadan. Kalau hari ini kita bisa tarawih, jumlahnya ada berapa ini kira-kira ini? Pak Darmi, kira-kira jumlahnya berapa ini kira-kira? Ada 1.000 orang ini? Lebih, Pak. Ada 1.000 orang. Bagaimana setelah Lebaran kita 1.000 orang lagi sholat seperti ini? Bisa nggak kira-kira Pak? Bisa nggak? Jawabannya tidak apa bisa ini? Susah dijawab. Kalau jawabannya tidak, berarti ibadah Ramadannya nggak lulus, nggak dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau bisa ada harapan lulus. Ya, kita tinggal dua malam ini kalau mau ngejar Lailatul Qadar. Walaupun kayaknya sih tadi malam, ya. Tapi kan kita nggak bisa nentuin. Jangan-jangan nanti malam, jangan-jangan besok malam. Kita nggak tahu, masih ada 2 kesempatan. Jadi jangan ditinggalkan. Kita mengira tadi malam 27 memang yang paling dikeramatkan istilahnya. Ya, dalam tanda kutip, ya. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab memang jangan dilewatkan malam ke-27. Tetapi jangan dilewatkan juga ke-28 dan ke-29, siapa tahu nyelip di sana ternyata, ya. Nah, jadi kalau Lailatul Qadar kita dapat, insya Allah setelah Ramadan kita bisa hidupkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kenapa kita kok mudah terawehan? Sebenarnya intinya karena bareng-bareng, karena berjamaah. Jangankan nanti setelah Lebaran, setelah Ramadan ini aja kalau sholat sendiri saya ndak yakin kita bisa kuat tahan 8 rakaat, apalagi yang 20 rakaat bisa tahan kalau sendirian. Tapi kalau bareng-bareng, apalagi imamnya subhanallah suaranya dingin-dingin empuk, waduh, rasanya pingin lagi, betul? Iya. Tapi kalau sendirian, waduh, setannya banyak banget, ya. Dan kitanya lemah syahwat itu. Kalau untuk ibadah lemah syahwat, kalau ngeliat perempuan, waduh, kuat syahwatnya gitu. Ini ya kesalahan yang harus dikoreksi. Kita biasa Ramadan tadarus
Ya. Berapa juz Pak satu hari Pak? 1 juz? Kok diem? 2 juz? 3 juz, alhamdulillah bagus itu. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menurut satu catatan bahwa di bulan Ramadan beliau setiap hari dari pagi sampai sore 1 kali khatam 30 juz. Dan dari Isya sampai pagi 1 kali khatam lagi 30 juz. 1 hari 1 malam 2 kali khatam, 1 bulan 30 hari 60 kali khatam. Kita pengikutnya orang Indonesia 60 bulan ndak khatam-khatam. Bagaimana kita ini umat Islam? Panteslah kalau kita ini masih jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya memimpin negeri kita ini bukan yang sekarang-sekarang yang penuh dengan korupsi ini. Para ulama sudah kirim surat kepada presiden supaya Ahmadiyah dibubarkan. Seingat saya sudah sering kali ngomong Ahmadiyah di sini, betul nggak? Ulama udah sering kali kirim surat kepada presiden, nggak ditanggapi Pak, nggak ada balasannya, nggak ada actionnya. Bahkan sebelum Ramadan kita juga kirim surat kepada presiden agar dibuat kepres untuk memuliakan bulan Ramadan. Tidak ada balasan, tidak ada action yang nyata. Tetapi Nazaruddin kirim surat langsung dibalas kontan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan Nazaruddin lari ke Bogota, Kolombia, diuber oleh KPK, dijemput oleh KPK dengan biaya 4 miliar. Kira-kira kalau disumbangkan ke Jakarta Islamic Center bisa jadi apa Pak Darmi? 4 miliar. Ini hanya untuk perjalanan sehari aja Nazaruddin. Sungguh itu adalah pemborosan yang luar biasa. Dan KPK 8 tahun prestasinya saya tunjukkan Bapak-bapak. Menurut catatan PERC, catatannya adalah tahun kelima membuat Indonesia negara dalam ranking ketiga terkorup di Asia Pasifik. Tahun ke-6 menaikkan posisi Indonesia menjadi negara nomor 1 terkorup di Asia Pasifik. Tahun ke-7 membuat Indonesia, yakni tahun 2010, menjadi negara yang juara bertahan sebagai negara terkorup di Asia Pasifik. Tahun 2011 ini saya belum membaca laporannya. Apakah masih juara bertahan? Kayaknya nggak jauh dari itu. Maka pantas kalau Ketua DPR Marzuki Ali meminta KPK dibubarkan, saya setuju. Yang lain nggak setuju, saya setuju. Kenapa? Ngabisin duit doang. Lalu koruptor bagaimana Pak Ustadz? Tangkepin semua. Dan dicekal semua jenderal, mantan jenderal, konglomerat, mantan pejabat, semua cekal, nggak boleh keluar negeri, semua ngisi formulir. Dan serahkan kepada negara hartanya. Nanti kita bikin pembangunan yang baru dengan hukum yang baru. Hukum yang baru nanti korupsi gampang. Korupsi dikit-dikit kerja paksa di penjara. Korupsi agak banyak potong tangan. Terlalu banyak potong leher. Itulah penanganan korupsi dengan cara yang seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ngapain pusing-pusing? Hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi kita hidupkan malam-malam Ramadan. Siap nggak kira-kira menghidupkan lagi? Siap nggak? Kita biasa puasa, oke, nggak usah lagi puasa sehari-hari. Tapi kita dilatih oleh Allah 6 hari bulan Syawal. Dan kita diberi tempat latihan. Senin, Kemis. Supaya kita bisa mendawamkan lagi, Senin Kemisnya bukanya di sini. Takjilannya di sini, lalu sholat jamaah
maghrib isya habis itu pulang boleh, atau ngaji dulu boleh. Kalau bisa tiap 3 hari selama tiap 1 bulan 3 hari, 13, 14, 15 ngumpul di sini, ya bisa semaan untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Sebab itu Nasaruddin dan kawan-kawan nggak hafal Al-Quran. Surat Ali Imran 161 sudah memberikan peringatan kepada koruptor, waman yaglul yakti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang korup maka akan dipikul nanti barang yang dikorupsinya pada hari kiamat. Nabi menyatakan bahwa siapa yang kami pekerjakan dalam jabatan negara, lalu kami sudah kasih rezekinya, kami kasih gajinya, kompensasinya, lalu dia mengambil lebih dari itu, maka itu adalah korup. Dan orang yang korup maka akan dibawa nanti di hari kiamat apa yang dikorupsinya, walaupun cuma sebatang jarum. Ibu-ibu, 1 batang jarum berapa harganya? Gak ada yang tahu, ibu-ibu gak pernah jarum. Bapak-bapak tahu harganya 1 batang jarum? 1.000 rupiah bukan? Kalau 1 batang jarum 1.000, ada yang bilang gope, 6,7 triliun kira-kira dapat berapa batang tuh? Kira-kira berapa kontainer yang ada di Tanjung Priok ini? Nah, itulah yang bakal dipikul oleh orang-orang yang korupsi Bank Senturi. Dan sekarang sedang disidang di Den Haag. Ini perlu Bapak ketahui. Ini kenapa kalau saya sampaikan bakal goyang di negara. Sekarang sedang disidang di Den Haag gugatan dari pemilik Senturi namanya Rifaat, bahwa bailout Bank Senturi yang diberitakan 6,7 triliun ternyata nyampe kepada Bank Senturi cuma sekitar 1,3 triliun. Lah yang 5,2 triliun kemana wae? Itulah yang bakal heboh, ya, seheboh Nasaruddin atau mungkin lebih heboh lagi. Nah, terakhir, kita memang perlu memiliki sifat takwa, dan mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan ini kita memiliki sifat takwa. Apa itu sifat takwa? Yaitu menjaga diri kita dengan memperhatikan batas-batas hukum Allah. Bayangkan Pak, kalau kita takwa itu begini sifatnya. Bapak-bapak pernah ke puncak, jalan berkelok ya, naik ya, di kanan ada gunung, di kiri ada jurang. Nah, di jurang itu biasanya ada pembatas dari besi. Apa gunanya pembatas itu? Untuk kita tabrak atau untuk kita lampaui? Untuk kita perhatikan, jangan sampai ditabrak dan jangan sampai dilompati. Kalau kita tabrak dan kita lompati, apa yang terjadi? Masuk jurang. Nah, kalau jurang di puncak, di situ bawahnya ada pohon teh, paling banter cuma baret-baret, atau paling buanter banget, kalau nggak patah ya mati, paling buanter mati. Tapi kalau jurang neraka jahanam, apa yang terjadi Bapak-bapak? Yang terjadi adalah tidak ada mati, tidak ada hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Sebab kalau orang masuk ke dalam jurang neraka jahanam, maka dia akan disiksa setiap saat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah disiksa hancur lebur, diutuhkan kembali. Setelah utuh belum sempat menikmati hidup, disiksa lagi terus sampai hancur lebur, sampai mati, tapi belum sempat mati, hidup kembali, utuh sedia kala, disiksa lagi terus menerus, dan tidak akan kembali, tidak akan mengalami yang normal, akan terus menerus seperti itu. Dan bagi orang Islam yang ini Bapak-bapak, sekarang ini pada akhir Ramadan, saya mau tanya, ya, zakat-zakatnya apa sudah dibayar? Zakat fitrah boleh belum, tapi zakat mal hati-hati jangan lewat. Sebab ada dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW menyatakan, ma min sohibi dinar wa dirham, maka tidaklah seseorang yang punya uang dinar, uang emas, dan uang dirham, uang perak, lalu tidak dipenuhi haknya, yaitu tidak dibayar zakatnya, maka Allah akan membuat sofaih, Allah akan bikin lempeng-lempeng dari emas dan perak itu, dan Allah jadikan setrika-setrika, fayuqwa biha, maka orang itu akan disetrika dengan lempengan-lempengan emas dan perak. Tadi apa yang disetrika? Yaitu jambahu,
pinggangnya, wa dhahrahu, dan punggungnya, wa jabinahu, dan jidatnya. Semakin banyak emas yang ditimbun, perak yang ditimbun, uang yang tidak dikeluarkan hartanya, semakin gede setrikanya. Dan setiap kali disetrika tentunya akan panas luar biasa dan menjeritnya luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan betapa sakitnya. Tapi begitu yang panasnya tadi begitu dingin, uiduha, diulangi lagi, disetrika lagi. Dan itu dilakukan terus menerus cuma dalam tempo 1 hari, Pak. Tetapi 1 harinya setara dengan khamsina alfasanah, yaitu setara dengan 50.000 tahun dunia. Setelah itu baru ditunjukkan apakah dia bakal masuk neraka ataukah masuk surga. Oleh karena itu mari kita yang punya harta cepat dicek, ya, celengan kita dicek, di bawah bantal dicek, mungkin di bawah tanah dicek, di atas parak dicek, mungkin ada di rekening dicek, di total. Kalau sudah sampai nisabnya 85 gram, kurang lebih 40 juta sekian, cepat keluarkan 1 juta minimal. Kalau tidak, siap-siap disetrika. Ya Pak Ustadz, saya nggak punya uang emas atau perak, saya cuma punya uang kertas. Jangan lupa kertasnya nanti ditumpuk, ya, nanti dipakai untuk membakar dan tidak habis-habis. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hadirin hadirat yang berbahagia, bukan berbahaya, ya. Ini berbahaya terus dari tadi, ya. Mudah-mudahan hadirin hadirat yang berbahagia, kita termasuk orang-orang yang kalau punya harta kita zakati, walaupun belum nyampe nisab kita sodakohkan. Dan kita tidak termasuk orang-orang yang ditimbun harta oleh Allah sampai kita menjadi kikir dan tidak mau mensodakohkan atau menzakatkan, yang akan membuat kecelakaan untuk kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan barokah Lailatul Qadar kepada kita, menjadikan kita orang yang muttaqin, yang senantiasa sadar bahwa hidup kita di kanan kiri ada jurang, di kanan kiri kita ada jurang, dan ada batas-batasnya, yaitu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batas-batas hukum Allah, jangan dilampaui. Oleh karena itu kita kudu balik ke masjid ini. Kita harus mengaji dan mengaji kepada ustadz-ustadz yang ada di sini supaya kita tahu mana tanda batas kita supaya tidak terjatuh ke dalam jurang neraka jahanam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keliru dan salahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.